Shalom. Selamat pagi. Ya, boleh kasih senyum kanan kirinya, kasih salam dulu kanan kirinya. Selamat pagi, gitu ya. Oh, haleluya. Tuhan. Puji Tuhan, Bu Lasri udah bisa datang ibadah. Minggu kemarin kita banyak yang sakit ya Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur hari ini Tuhan memberikan pemulihan sedikit demi sedikit gitu ya. Dan hari ini gimana? Jembatan Serayu ditutup, muter ya, kalau Purwokerto jauh, capek. Itu kasihan Bu Kartem itu ya, Kaliori kesini malah muternya jauh banget. Tapi malah ketika jembatan ditutup banyak penyeberangan gitu ya, banyak penyeberangan. Katanya itu sehari itu bisa untung berapa ya? Jutaan katanya loh, itu jutaan ya. Waduh, banyak sekali. Anak-anak remaja waktu itu iri, wih itu sehari bisa jutaan itu loh, usaha dananya gitu. Usaha dananya sehari, gimana kalau kita buka penyeberangan? Cepet ya. Ya tapi mereka itu lebih dahulu dalam hal ide dan eksekusi, kita terlambat gitu ya. Jadi itu adalah hikmat yang diberikan bagi mereka. Oke, dan bersyukur juga ternyata kemarin Bu Rosi sempat menyalurkan life jacket gitu ya. Jadi life jacket itu disalurkan oleh saudara kita dari Terang Mulia. Terang Mulia itu menghubungi Mbak Didin, terus akhirnya menghubungi Bu Rosi untuk menyerahkan life jacket. Siapapun orangnya yang akan menyalurkan berkat, kita nggak bingung, kita nggak khawatir nama GBT nggak disebut, nama siapapun nggak disebut. Yang penting nama siapa Bapak Ibu? Nama Tuhan yang ditinggikan. Yang penting terang Tuhan ditinggikan ya. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Bagi yang di online, dalam minggu ini kita sedang membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Di minggu pertama di bulan ini, Ibu Gembala menyampaikan bahwa ingat ya, tanda-tandanya sudah semakin dekat. Di minggu yang kedua, Pastor Chrisman ya, Saudara Chrisman menyampaikan tentang gak apa-apa, walaupun saat-saat ini jahat, tapi Tuhan adalah gembala yang baik ya. Ketika seorang gembala berarti mengumpulkan domba di minggu yang ketiga, saat kita hidup rukun bersama-sama, di situ berkat dicurahkan seperti dari embun di gunung mana? Selamat Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion gitu ya. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi membahas tentang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi sebelum itu, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya AI atau AI ya. Ini adalah kecerdasan buatan. Ini adalah sebuah kalau disederhanakan itu, AI itu seperti robot, pinter sekali, seperti manusia tapi bukan manusia. Jadi AI itu bisa ngobrol sama kita, bisa ngobrol. Mungkin anak-anak YouTube ini biasa ngobrol dengan ChatGPT gitu ya, ngobrol curhat karena memang ditanggepin kayak ngobrol sama manusia seperti itu. Memang saya juga menggunakan AI. Bukan hanya itu, tapi AI itu juga bisa untuk membuat gambar. Tinggal diketikkan, aku mau bikin gambar seperti ini, dideskripsikan, lalu nanti AI bisa membuatkan. Bahkan bisa untuk membuat lagu, bisa membuat lagu juga. Jadi hebat sekali. Jadi anak-anak misalkan Gen Z atau anak-anak SD, SMP, SMA, Gen Alpha yang masih TK kelas 1 itu sangat paham dengan AI. Karena mereka mengenal AI. Nah, sekarang kita mau cek dulu. Sekarang saya akan memberikan sedikit game sama Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih 2 buah lagu. Lagu yang pertama itu dinyanyikan oleh manusia. Lagu yang kedua dinyanyikan oleh robot, gitu ya, robot AI. Ini lagu yang pertama. Oh, nanti tunggu dulu, mungkin dicabut dulu terus dicolokin lagi anunya, yang USB-nya. Karena tadi gerendet. Nah, biar jernih. Saya coba lagi ya. Oh, sama aja.
Ya, dinikmati saja. Ini lagu yang pertama. Oke, dipahami, di amat-amati. Oke, nah sekarang kita lanjut ke lagu yang kedua. Oke, sekarang menurut Bapak Ibu, yang suara asli manusia yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Ada bedanya tetap ya, tetap ada bedanya ya. Buatan manusia dan buatan AI. Seringkali kita kadang-kadang sulit membedakan. Kalau play di YouTube itu ada lagu-lagu rohani, tapi yang dinyanyikan oleh AI pun lagunya sama. Misalkan seperti Bapak Sayang Anaknya tadi, versi AI juga ada. Jadi yang paling bisa membedakan seringkali itu adalah yang mengenali. Yang mengenali apa? Mengenali suara aslinya, mengenali suara manusia itu seperti apa, dan mengenali suara robot. Pasti akan bisa membedakan karena kenal. Anak-anak sekarang juga ngerti, oh ini desainnya desain AI, ini desainnya manusia. Bisa membedakan karena kenal. Dan hari ini ketika kita mengenal Tuhan, kita pasti akan juga bisa mengenali tanda-tanda akan kedatangan Tuhan yang kedua. Baik, nah sekarang kita mau membaca terlebih dahulu ayat dasar kita dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat ke-6 sudah ketemu Bapak Ibu, Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Kalau sudah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga, dimulai 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Dan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Silakan. Ya. Ini adalah ayat paling terakhir di Perjanjian Lama. Ayat paling terakhir di kitab terakhir, ayat paling terakhir Mburi Dewi pokoknya ya. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Dan dia bagian paling terakhir di Perjanjian Lama ada judul perikopnya. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Hari Tuhan. Nanti kita akan juga mengamati bahwa di akhir kitab Perjanjian Baru pun diakhiri dengan tentang adanya hari Tuhan. Di akhir setiap perjanjian ada harinya Tuhan. Jadi itu yang memang kita sedang nanti-nantikan bersama-sama. Dan kita mau mengamati sedikit sebentar di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dalam Maleakhi 4 itu ya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wah itu. Oh ada ya, ini ayat 1. Ayat 1. Memang hari Tuhan itu akan datang. Datangnya seperti apa? Mengerikan ya, menyala seperti perapian. Lalu maka semua orang gegabah, semua orang bingung. Setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan terbakar. Waduh, ngeri sekali. Kejadiannya akan seperti itu. Tetapi kita lihat di ayat yang kedua. Tuh. Nah, ayat yang kedua. Tetapi kita yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow, siapa yang pernah lihat anak lembu lepas kandang? Tessa. Saya diceritain Tessa. Dia dulu punya sapi, punya cempe. Kalau di luar lepasin kandang tuh ancul-ancul gitu ya, sangat seneng. Jadi saya bisa membayangkan, boleh bisa membayangkan. Oh, ada dua kutub. Kutub yang pertama mereka ketakutan. Kutub yang kedua senang.
Seperti inilah kita menanti-nantikan Tuhan. Itu senang apa takut? Senang apa takut? Kalau kita orang yang berada di dalam Tuhan, tidak akan takut. Karena memang mungkin kayak beberapa waktu yang lalu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin atau anak-anak habis terima rapot gitu ya. Kalau terima rapot, waktu selama satu semester melakukan anak-anak itu melakukan tanggung jawabnya dengan baik, terima rapot itu dengan senang, dengan berjingkrak-jingkrak seperti lembu. Tapi ketika dalam satu semester itu anak itu tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, hari rapor itu seperti hari penghakiman bagi dia. Nanti pulang nilainya jelek, nanti aku dimarahin mama, papa, dan lain sebagainya. Jadi momen yang sama bisa menghasilkan situasi atau perasaan yang berbeda, bergantung bagaimana kita melaluinya. Bergantung bagaimana kita melaluinya. Dan hari Tuhan itu pasti akan datang. Dan pastikan bahwa kita menanti-nantikannya dengan penuh sukacita, bukan hanya dengan takut. Memang ya, kita mengenal tanda-tandanya seperti dalam seperti dalam Matius 24 ayat 33 sampai 36 itu kan tanda-tandanya banyak ya. Mungkin bisa minta tolong dibacakan terlebih dahulu Matius 24 ayat 33 dan 36. Matius pasal 24 ayat 33 dan 36. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oh, apa itu yang terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu langit bumi akan bergoncang, semuanya, bulan tidak bercahaya, itu akan terjadi. Banyak peperangan di mana-mana, itu akan terjadi dan memang sedang terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak lagi kaget dan gumun. Orang gumunan ya kata bahasa Jawa kan, ojo gumunan. Kenapa kita tidak gumun? Ya karena Tuhan sudah ngomong sejak dahulu kala. Nanti waktu aku akan datang, situasi bumi ini akan semakin kacau balau. Kacau sekali. Jalan sempit dibuat ngebut, buanter-buanter gitu ya. Padahal jalannya bergelombang jenut-jenut gitu ya. Berbahaya sekali. Jalan depan ini sampai Papringan kan kita sudah ngerti ya bahayanya seperti apa. Saya setiap kali lewat tuh hampir sering sekali melihat entah truk minggir miring gini atau apa bak terbuka nyungsep atau apa. Kacau sekali. Bahkan tadi pagi cici anak keserempet apa namanya, motor sedikit di depan karena rame jalannya dan banter-banter. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting aku cepet tekan boh, sing liyane kaya apa pokoknya aku. Nah itu kondisi dunia mungkin makin kacau. Dunia makin tidak menentu. Harga bahan pokok akan terus naik. Mungkin kita akan menjadi semakin khawatir, menjadi semakin takut. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kaget. Gak usah kaget, gak usah gumun. Tenang aja, memang itu harus terjadi. Kenali tanda-tandanya. Nah, tetapi tanda-tanda kedatangan Tuhan bukan hanya masalah bencana alam, bukan hanya masalah orang yang semakin mencintai dirinya sendiri, tetapi ada satu tanda lagi. Ada tanda lagi yang di ayat yang ke-6. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Ini ayat ini nggak ngomong tentang bapak di surga, tentang bapak di dunia. Tentang hubungan kita dengan ayah kita, tentang hubungan kita dengan orang tua kita. Itu akan dipulihkan. Dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman juga. Saat keluarga dipulihkan, disitulah hari Tuhan semakin dekat. Ada tanda yang sangat menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Ini tanda yang sangat positif bagi kita. Ya. Itu juga dikonfirmasi di dalam Lukas pasal 1 ayat 16 sampai 17. Monggo. Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Ini firman nubuat untuk Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lahir berdekatan dengan kelahiran Yesus ya. Jadi masih saudaranya Yesus. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir sebelum Yesus. Jadi nggak ada nabi lain. Yohanes, habis itu Yesus, habis itu selesai. Karena sudah digenapi di dalam Yesus. Waktu Yohanes yang terakhir ini menuju kedatangan Tuhan, nubuatannya masih sama. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi ini tidak sebatas ucapan sekali atau ucapan sekali lepas, tidak. Karena itu digenapi. Nubuat itu pasti digenapi. Karena nubuat berbeda dengan ramalan. Kalau ada, kita kan ngerti ramalan ya, oh nanti 2030 kayak gini. Embuh terjadi, embuh ora. Kalau terjadi orangnya datang tuh kan bener. Kalau nggak terjadi orangnya kabur gitu ya. Seringkali kan seperti itu, namanya ramalan. Karena orang ini nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Dan siapa yang sudah ada di masa depan? Yesus, Tuhan sendiri. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Sehingga apa yang Tuhan katakan, Tuhan nubuatkan, itu pasti terjadi. Dan kita percaya, menjelang kedatangan Tuhan, rekonsiliasi, perbaikan hubungan di dalam keluarga antara bapak dan anak, antara anak dan bapak, antara ibu dan anak, anak dan ibu, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya. Nah, kita mau lihat poin yang pertama. Kita hari ini akan hanya membahas 2 poin saja. Poin yang pertama yaitu hati Bapa kembali kepada anak. Hati Bapa kembali kepada anak. Dan kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan nubuatan ini di dalam diri saudara dan saya. Tuhan tidak hanya memakai para nabi-nabi besar. Siapa yang bisa kita sebut nabi? Siapa? Yohanes, Elia, Elisa. Bukan hanya mereka. Bukan hanya memakai para rasul seperti Paulus, siapa lagi? Petrus, Yohanes. Bukan hanya mereka yang dipakai. Tapi di masa-masa ini, saudara dan saya, kitalah yang Tuhan pakai untuk menggenapi setiap nubuatan-nubuatan. Nah, kita mau fokus di ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, pemulihan ini Tuhan rancangkan. Institusi pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah apa, Bapak Ibu? Keluarga. Adam dan Hawa, satu keluarga, itu institusi pertama yang Tuhan ciptakan. Kejadian 1 ayat 1 di awal-awal Tuhan ciptakan keluarga, di akhirnya Tuhan mau memulihkan keluarga. Karena kita tahu saat pendidikan di dalam keluarga itu diabaikan, nanti akan menciptakan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan juga, bisa jadi. Ini adalah poin yang krusial bagi setiap kita orang percaya. Tidak peduli berapa umur kita, mungkin ada yang 40-an seperti Cici, ada yang 30-an seperti Mbak Nanda. Ya, ada yang mungkin udah lanjut usia. Seberapapun usia kita statusnya tetap menjadi anaknya orang tua kita. Kita tidak pernah berubah. Saya umurnya sudah 32, tapi saya tetap anaknya ibu. Nggak bisa berubah. Mungkin ibu yang sudah umur 68 tahun, ya tetap anaknya nenek saya, tetap nggak berubah. Jadi hati Bapak kepada anaknya bukan hanya kepada anak-anak kecil, tapi juga kepada kita. Bapak kepada kita, mungkin kakek kita kepada kita. Nggak peduli umurnya, tetap. Ya, jadi pemulihan itu akan terjadi dimulai dari keluarga. Keluarga harus dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, sekeliling kita akan melihat, wow, apa yang membuat mereka bisa berubah.
Seringkali ketika orang dunia melihat keluarga harmonis, itu kan gumun ya. Kok nggak ada apa-apa sih? Justru beritanya nggak rame. Kalau artis-artis banyak yang selingkuh, artis-artis banyak yang pelakor-pelakor, itu semakin rame beritanya ya. Tapi kalau artis-artis hidupnya rukun, damai, itu nggak ada beritanya, sepi. Dan orang-orang pada gumun, kok bisa? Gitu. Dan orang-orang di luar sana seharusnya melihat, kok bisa? Keluarga-keluarga hari ini walaupun keadaan dunia seperti ini, tapi kok keluarga-keluarga kok makin harmonis. Ini yang akan menjadi kesaksian. Tanpa kita ngomong, orang bisa lihat. Orang dunia sulit untuk suruh, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, Matius, baca. Waduh, nggak bisa yo, emoh. Yang bisa orang dunia baca adalah apa? Tingkah laku kita, perubahan hidup kita. Itu yang orang lain bisa baca. Ketika orang lain bisa, kok beda? Lama-lama mungkin nanti akan bisa bertanya-tanya, kenapa? Dan disitulah kita bisa memberikan kesaksian. Bukan karena kita, tetapi karena ada Tuhan di dalam keluarga kita. Amin. Ini yang membedakan. Kalau minggu kemarin Ibu Gembala ngomong, apakah suami istri ketika sudah mengikat janji dalam pernikahan bisa salah paham? Masih bisa banget. Bisa sekali salah paham. Si suami pengennya gini, si istri kok pengennya gini, si istri pengen gini, suami pengennya gini, masih bisa salah paham. Tapi yang membedakan adalah kesalahpahaman ini nggak terus berlarut-larut sampai diinget-inget, dicatat semuanya. Wah, nggak enak rasanya hidup suami istri seperti itu. Tapi kita percaya ada Tuhan di dalam keluarga kita yang terus memulihkan keluarga kita. Lalu bagaimana caranya supaya bapak itu kembali kepada anak? Caranya gimana? Kita kembali kepada anak. Caranya gimana? Orang tua. Jadi di ayat ini, di Maleakhi 4 ayat 6 itu ada dalam salah satu terjemahan mengatakan bukan hanya ayah, tapi orang tua. Jadi saya tidak hanya ngomong kepada satu gender gitu ya, tidak. Kita ngomong kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa hadir kembali kepada anak? Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Jadi sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan? Ya firman Tuhan itu yang diperintahkan kepada kita pada hari ini harus diperhatikan, harus diajarkan. Sabtu kemarin hari apa ya? Komsel. Waktu komsel anak youth itu bicara membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ajarlah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada kata mengajar. Ketika guru-guru mengajar, itu pasti sebelumnya sudah belajar. Jadi sebelum kita sebagai orang tua mengajar kepada anak-anak kita, seharusnya kita apa? Belajar. Supaya kita ngerti apa yang benar menurut firman Tuhan. Belajar bisa dari banyak hal, banyak sekali di YouTube, banyak materi-materi. Tapi kita harus berhati-hati kalau kita tanya ChatGPT ya. Karena ChatGPT atau AI itu adalah sebuah robot, tadi sudah saya katakan, robot yang dia itu bisa membaca banyak data, banyak sekali data-data dibaca, tapi dia tidak punya hati, tidak punya pikiran, berbeda sekali. Jadi kita ngobrol dengan ChatGPT boleh, tapi tetap harus disaring. Jangan langsung percaya 100% gitu ya. Bisa kita belajar dari ChatGPT, tapi tetap harus selektif ya.
harus selektif, harus belajar lagi lebih dalam lagi. Kalau nggak tahu tanya saudaranya kanan kiri seperti apa, belajar. Supaya apa? Ketika sudah belajar, akhirnya bisa mengajar. Mengajar kepada siapa? Anak-anak kita. Apakah mengajarnya hanya sekali? Tidak. Di ayat yang ke-7 harus mengajarkannya berulang-ulang. Firman Tuhan ini kan ketika topik ini dibahas, topik kedatangan Tuhan yang kedua, kita ulang-ulang. Selama 1 bulan kita ulang-ulang terus kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya nempel, supaya nyangkut. Seringkali kalau satu topik berganti lagi kan gampang lupa, gitu ya. Makanya harus diajar berulang-ulang. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita memang harus terus diulang-ulang. Gitu ya. Baik. Dan saya dan istri memang belum punya anak. Tapi saya mencoba mempraktekkan ini kepada anak-anak youth, kepada anak-anak mentor kami. Mencoba mengajarkan ini berulang-ulang. Diajarin di komsel, di ibadah youth, waktu ngobrol ya tak ulang-ulang. Mungkin anak-anak akan bosan. Tapi saya percaya itu akan nancep lama-lama. Jadi harus berulang-ulang, jangan bosan, jangan udah pernah diajarin, nggak apa-apa, ajarin lagi. Karena itu akan berfungsi nanti ketika anak-anak kita menghadapi situasi mentok. Apa yang kalau ketika menghadapi situasi mentok nggak pernah diingatkan firman Tuhan, dia yang ingat akan apa? Akan hal-hal yang dunia ajarkan. Kalau misalkan dihakimi akan balas menghakimi, ketika dijahati akan balas jahati. Tapi ketika yang diulang-ulang adalah firman Tuhan, ketika anak-anak menghadapi situasi yang mentok, situasi yang krusial, anak-anak akan ingat akan firman Tuhan. Itu yang harusnya dia ingat. Lalu cara yang pertama tadi adalah hadir dan mendidik dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, membimbing dengan kasih, bukan dengan kepahitan. Di Efesus 6 ayat 4, monggo. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah. Waduh, ini ayat yang menyenangkan bagi anak-anak ini ya. Wow, tuh Pak dengerin firman Tuhan. Tuh Mah dengerin firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hatiku. Waduh, yo berat kalau ini diartikan seperti itu ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu Paulus mengatakan hal ini untuk membatasi otoritas dari ayahnya. Silakan. Oh, sama mejanya sekalian Mas Krisman. Sama mejanya biar enggak sulit. Ya, ada yang pesan kopi tadi. Nasi telur Mas ya. Ya, jadi membimbing dengan kasih bukan dengan kepahitan. Karena waktu itu seorang ayah memiliki otoritas yang sangat melampaui batas kepada anak-anaknya. Jadi kayak semena-mena gitu sama anak-anak. Sangat semena-mena, itu namanya, ini biar kayak kelihatan saya sudah belajar itu. Patria potesta. Waduh, kelihatannya sudah belajar. Padahal juga saya nanya aja ini sebenarnya. Karena saat itu pria memiliki patria potesta, hak hampir mutlak atas anaknya, sehingga Paulus berusaha untuk membatasi superioritas ayah terhadap anak. Jangan bangkitkan amarah. Amarah itu maksudnya apa? Jangan bangkitkan kepahitan. Jangan bangkitkan kepahitan, itu berbeda. Kalau anak ya, dimarahin mau level 1 sampai level 10. Mau level 1 pun tetap marah gak kalau dikasih tahu? Tetap marah, tetap gak enak ya. Pasti tetap marah. Mau level, apalagi level 10, level 1 aja sudah gak enak, apalagi level 10 gitu ya. Jadi apapun kondisinya, ketika anak dikasih tahu pasti akan marah. Tapi ayat ini ngomong berbeda. Bukan tentang membangkitkan amarah, tapi membangkitkan kepahitan. Kepahitan itu berbeda dengan amarah. Kepahitan itu kayak dendam, menyimpan dendam. Sekarang kan ada banyak kasus-kasus yang sangat mengerikan ketika anak berani kepada orang tua atau membunuh orang tua dan lain sebagainya. Karena apa? Pahit dari kecil. Wah, aku gak diperhatikan, aku ini dan lain sebagainya.
Aku kalau ngomong salah terus aku dan sebagainya. Wah, akhirnya itu memuncak sampai gede, akhirnya orang tuanya dipateni. Itu terjadi hari-hari ini. Itu terjadi karena apa? Ada kepahitan. Dan seringkali seperti ini. Dan seringkali seperti ini. Iya. Kadang-kadang ini ibaratkan kepahitan. Ini kepahitan, buyut ya. Biarkan di online bisa lihat juga. Ini misalkan buyut dari buyut kita. Mendidik tanpa kasih ya. Sidik-sidik diantem, dipecut wah. Itu buyutnya itu mendidik seorang kakeknya ya. Kan pasti kan kakek itu anaknya dari buyut ya. Nah, itu kepahitannya dicurahkan kepada kakeknya. Cus, waduh. Nah, ketika kakek ini mendapatkan didikan yang membuat pahit, dia tidak tahu lagi caranya seperti apa untuk mendidik anak. Akhirnya caranya tetap sama, diturunkan lagi kepada ayah. Diturunkan kepada ayah. Diturunkan cara mendidiknya yang sama. Wah. Karena dia tidak ada cara lain untuk mendidik, akhirnya kepahitan itu bisa terus diturunkan sampai ke anak. Dalam kondisi ketidakmengertian. Kepahitan itu terus turun-temurun dari buyut kita, dari kakek, ayah sampai anak tanpa pernah dipulihkan. Dan itu yang terjadi di dunia, Bapak Ibu. Hari-hari ini di luar sana banyak sekali terjadi yang seperti ini. Kepahitan diturunkan. Wah, aku jadi seperti ini karena ayahku didiknya gini sih. Karena mamaku didiknya gini, aku jadinya gini. Bukan hanya pada dunia luar. Saya juga sempat mengalami, Bapak Ibu. Saya tahu ibu saya berusaha mendidik saya dengan baik. Tapi saya juga sempat mengalami, udahlah aku gak mau, males pulang lah udah. Aku gak mau di rumah, aku mau kabur aja dan lain sebagainya. Ibu ngomong A, saya ngomong Z, pokoknya wis bertolak belakangnya jauh gitu ya. Wah, ditentang semua, waduh. Padahal ibu saya tidak mendidik saya dengan kepahitan, tapi saya muncul gitu ya, kepahitan. Akhirnya harus dipulihkan. Aduh, sebentar. Jadi ketika seorang ayah dipulihkan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, membuka dirinya untuk dipenuhi oleh Tuhan, jangan sampai hatinya ditutup. Kalau hatinya ditutup, digerojok, bisa masuk nggak airnya? Nggak bisa. Makanya ketika saat ibadah, saat berdoa, seringkali kita ngomong, kami buka hati kami. Nah ini, kami buka hati kami untuk terima Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus juga kalau mau masuk ke dalam kehidupan kita dengan cara mendobrak atau mengetuk. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk dengan lembut. Tinggal kita mau membuka apa enggak. Kita mau membuka tutup ini apa enggak. Dan ketika kita mau membuka diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengalirkan berkat. Terus mengalir sampai lama-lama kepahitan itu hilang. Sampai akhirnya ayah tidak menjadi punya kepahitan lagi, menjadi jernih. Sehingga kita ketika sudah menjadi jernih, kita bisa mendidik anak-anak kita bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kasih. Sehingga ketika didikan yang diberikan dengan kasih berdasarkan dengan firman Tuhan, yang diturunkan juga jernih. Begitulah hati Bapa harus kembali kepada anak. Karena selanjutnya
Ketika yang pertama tadi bagaimana caranya hati Bapa kembali kepada anak. Yang pertama hadir dan mendidik dalam firman Tuhan. Yang kedua membimbing dengan kasih, bukan membangkitkan kepahitan seperti tadi. Lalu yang ketiga, orang tua menjadi gambaran Bapa di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, jadi gambaran Bapa di surga. Kita mau baca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan memakai orang tua untuk menjadi gambaran pertama Allah di dalam kehidupan anak-anaknya. Sebuah privilege, sebuah kebanggaan bagi kita orang tua. Supaya anak bisa mempunyai gambaran tentang Tuhan seperti apa. Anak pertama kali melek yang dilihat ya mama papahnya ya. Biasanya orang pertama kali kalau manggil papa, mama ya. Tapi berbeda dengan Lael. Kalau Lael betapa ya. Lael betapa. Biasanya mama, papa. Ya karena itu yang dilihat tiap hari gitu ya. Yang pertama kali dilihat oleh anak itu ya orang tua. Kadang-kadang anak terhalangi untuk melihat gambaran Allah Bapa yang mengasihi. Karena terhalangi, mana ada Bapa yang sayang kepada kita, mana ada orang tua yang sayang kepada kita, itu melukai. Udah muncul kepahitan. Karena gambaran Bapa di dunia mulai rusak. Tetapi kita mulai tahu hari ini bahwa kita menjadi perwakilan Allah yang pertama bagi anak-anak kita. Kita mau menghadirkan kasih Allah kepada anak-anak kita. Lagu terakhir tadi, seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi gambaran Allah bagi anak-anak kita. Lalu lanjut. Yang terakhir, sudah. Yang terakhir, sebenarnya ada satu poin lagi, cuma saya lupa ngeklik di PowerPoint-nya, saya hide kemarin. Yang terakhir yaitu seperti Bapa yang berlari menyambut anaknya. Di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Inilah gambaran Bapa di surga. Bapa di surga tadi juga melihat kita dalam posisi yang pahit ya. Tapi Bapa di surga itu tidak menunggu kita suci dulu baru Tuhan mau mengampuni kita, tidak. Walaupun masih dalam kondisi yang hitam, masih dalam kepahitan yang penuh, masih dalam dosa yang berlumuran seperti itu, tapi kita mau melihat bahwa ayah itu bahkan menantikan kita kembali. Dan baru muncul Tuhan sudah mengejar terlebih dahulu. Dan itulah gambaran Allah kita yang sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya menuntut kita, tapi dia sedang mencari kita. Bapak, ibu-ibu, orang tua rohani di tempat ini. Mereka sedang, Tuhan menunggu kita. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Ketika anak-anak kita mungkin bisa salah. Mungkin anak-anak kita mungkin nanti satu saat bisa jatuh dalam dosa. Mungkin anak-anak kita mungkin satu saat bisa lari, bisa melakukan hal yang tidak kepengin oleh orang tua kita. Tetapi percayalah, ketika anak itu kembali, mari kita sambut dengan hangat. Mari kita sambut berlari. Orang tua dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, dan memulihkan. Nah, itu poin untuk ketika hati Bapa kembali kepada anak.
Tetapi di Maleakhi kemarin tadi itu yang diomong bukan hanya hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Tenang ya, anak-anak Yud, kalian juga dapat khotbah hari ini ya. Dan hari ini hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Dua kubu sama-sama. Bukan hanya orang tua yang dituntut, kamu harus gini-gini, tapi ayat ini juga ngomong, anak-anak nanti harus juga kembali kepada bapaknya. Seringkali hari-hari ini Bapak Ibu saya spill sedikit bahwa anak-anak kita itu bisa lebih akrab sama AI daripada sama orang tua sendiri. Bisa jadi. Atau lebih akrab sama teman-teman kita. Teman-temannya maksudnya. Teman-temannya. Ini saya mewakili suara anak ya. Saya bisa lebih akrab sama teman-teman kita, sama orang di luar, tapi saya malah tidak akrab dengan orang tua saya sendiri. Itu bisa terjadi. Apalagi ketika ada tes psikologi online gitu ya. Biasanya kita anak-anak itu kadang-kadang tes iseng sendiri gitu loh. Iseng sendiri tes gitu. Oh, ternyata aku itu memiliki anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder ya? Penyakit mental pokoknya gitu loh. Oh, aku punya gini, aku punya kelemahan gini. Terus akhirnya turut-turut, oh ini gara-gara orang tua. Wow. Nanti dia langsung diagnosis pribadi tanpa ngomong ke orang-orang profesional, ke psikolog, tapi dia udah langsung mendiagnosis dirinya bahwa aku sakit mental. Wah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Dan itu berbahaya karena itu self diagnosis, bukan dengan diagnosis dari orang profesional, tapi dirinya sendiri yang melihat dirinya dari tes online yang kita nggak ngerti kredibilitasnya seperti apa. Dan itu berbahaya, anak-anak berbahaya. Boleh tes, tapi jangan langsung distempel itu buat dirinya. Oh aku gini, oh aku INFJ, oh aku NFJ. Oh, itu ada tes MBTI namanya ya. Nah lalu sekarang kita mau kembali, hati anak kembali kepada Bapak. Dan hati anak-anak kembali kepada Bapak. Lalu bagaimana caranya anak-anak bisa kembali kepada orang tua? Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Hormatilah ayah dan ibu. Yang menjadi penghalang seringkali ketika kita sudah waktu kecil, kita mungkin menganggap sebagai orang tua kita tahu segalanya gitu ya. Oh, bapakku sih duit 10 miliar. Nah, bapakku sih duit 10.000 triliun ya kadang-kadang. Kalau anak-anak anak-anak kan gede-gedean anaknya, bapakku sih yang jadi Superman ya gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, membanggakan ayahnya gitu ya. Membanggakan ayahnya, ibunya. Aku sih gede gue. Tapi ketika semakin dewasa, ketika anak ini semakin mungkin mulai belajar SMP, SMA, nanti mulai masuk dunia kerja, mereka mulai melihat dunia luar. Ada satu titik anak-anak kita akan melihat, lah mama papaku ternyata nggak tahu apa-apa. Dan itu yang menjadi celah. Anak tidak lagi menghormati orang tua. Itu berbahaya, nggak boleh anak-anak. Tidak boleh. Firman Tuhan katakan, hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting. Ini bukan saran, bukan anjuran. Bukan saran, bukan anjuran, ini adalah perintah. Hormati ayah dan ibu kita, bagaimanapun keadaan mereka. Hormati. Hormati beliau. Tanpa beliau kita nggak akan pernah bisa lahir. Nggak akan pernah bisa lahir. Jadi hormati ayah ibu kita. Itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tadi kan di Mazmur 103 ayat berapa tadi dikatakan bahwa orang tua, ayah dan ibu kita sebagai gambaran pertama Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, ketika kita menghormati orang tua kita, posisikan diri kita sedang taat kepada Allah. Taati, hormati.
bukan, misalkan seperti saya juga diajarin ya oleh orang tua rohani saya. Seringkali ya memang saya sering berbeda pendapat dengan ibu saya gitu. Tapi saya ketika adu argumen saya ditegur oleh orang tua rohani saya, kamu sedang tidak menghormati orang tua. Loh aku tapi bener kok. Iya kamu benar. Tapi caramu itu tidak menghormati orang tua. Mungkin kita bisa berbeda pendapat. Ketika menghormati, respect, menyampaikan dengan lebih baik lagi kan lebih enak tuh. Pernah juga saya berbeda pendapat dengan orang tua ya, dengan ibu lah ya. Ibu pengen yang A, saya pengen yang B, kenceng dewe-dewe. Bapak ibu ngerti ibu saya kenceng, Mbak Didin kenceng, kenceng kabeh. Kenceng semua ya, kenceng semua. Kalau ngomong itu nadanya tinggi-tinggi, sampai orang kalau lihat kayak lagi gelut padahal ya enggak gitu ya. Ngomongnya kenceng gitu ya. Suatu ketika ya itu tadi hari saya juga ditegur. Mungkin kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap harus hormati orang tua kita. Harus hormati orang tua kita. Dan yang kedua, bagaimana hati kita bisa kembali kepada Bapak. Minta tolong multimedia, nggak bisa. Next ya. Ya, cara menghormati orang tua yang kedua yaitu ya dengan cara mengampuni sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Itu di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seringkali kita lebih mudah mengampuni orang di luar sana ya. Ya udahlah, tak ampunilah orang di luar sana. Tapi kepada ayah ibu, kepada orang tua kita justru lebih sulit mengampuni. Kenapa? Sama orang di luar bisa mengampuni, kepada ayah ibu sendiri kita sulit. Wah, ini kenapa? Kita seharusnya bisa menerapkan standar yang sama. Ketika di luar kita bisa memaklumi orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menjawab yang lembut dengan orang lain. Hal itu harusnya kita bisa lakukan juga dengan orang tua kita. Ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Jadi seringkali ayah ya, ketika sudah dipulihkan, mungkin dia mendidik anaknya dengan benar. Tapi ingat, anak juga manusia. Dia lahir juga dalam dosa. Ketika dituang, tetap bisa muncul kepahitan. Sebaik-baiknya orang tua mendidik kita, anak-anak, kita masih hidup dalam dosa. Sehingga kita tetap perlu menyediakan diri kita untuk dipulihkan sama Tuhan. Bukan hanya menuntut orang tua untuk berubah, tidak. Kita anak-anak juga harus berubah. Menghormati, mengampuni, mentaati orang tua kita. Ingat, kita juga berdosa. Kita juga butuh dipulihkan. Dan ketika dua sisi ini saling dipulihkan, ayah dipulihkan, ibu dipulihkan, anak dipulihkan, maka keluarga itu akan dipulihkan. Dan kita sedang ikut di dalam arusnya Tuhan, menggenapi hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi menjelang hari Tuhan, keluarga itu dipanggil untuk menjadi tempat pertama hadirnya kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Kita mau koreksi sendiri di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Apakah ada relasi dalam keluarga yang perlu dipulihkan? Kita bisa jawab masing-masing dalam diri kita sendiri. Adakah terakhir kali anak-anak ngechat orang tua kapan? Ayo. Terakhir kali tanya, Mama, Papa, udah makan belum? Kapan? Ya. Kapan terakhir kali anak-anak memperhatikan orang tua? Jangan minta diperhatikan terus ya anak-anak ya. Orang tua sudah bekerja keras ya, kerja, berusaha memperhatikan. Koreksi, apakah ada relasi, hubungan di dalam keluarga yang perlu dipulihkan? Dan yang kedua, sudahkah kita mengampuni, meminta maaf, dan memberkati orang-orang terdekat?
Sudahkah kita melakukan itu? Dijawab masing-masing. Lalu Allah masih mengerjakan karya yang sama pada hari ini. Dan Tuhan sedang mengerjakannya di GBT Banyumas, di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian semuanya. Allah terus memanggil kita untuk masuk di dalam pekerjaan Allah. Sehingga setiap kita yang menantikan kedatangan Kristus tidak hanya mengenali tanda-tanda zaman, tetapi juga keluarga yang dipulihkan serta hidup dalam kerukunan seperti tema minggu lalu, dan damai, kerukunan dan damai menjelang hari Tuhan. Dan kita mau baca di ayat yang terakhir, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ini adalah, kalau tadi di awal kita baca ayat terakhir di Perjanjian Lama, kita mau membaca ayat kedua terakhir dari Perjanjian Baru. Pemain musik bisa maju ke depan, singer bisa maju ke depan. Kita mau katakan bersama-sama ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Ada tanda-tanda, bukan hanya masalah bencana, bukan hanya perekonomian yang memburuk, tapi ada satu tanda yang positif bagi setiap kita, bahwa keluarga kita pasti dipulihkan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu misahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan izin matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang